Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari saya sendiri sebagai supervisor, kemudian di sebelah kanan saya Nama saya Wahyudi Hidayat sebagai coach. kemudian di sebelah kiri saya Jamaludin Rahmat SPD, tempat kerja SDM Dulu dan berperan sebagai coach. ya. Kegiatan ini akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Wahyu kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya, hari ini kita akan melakukan praktik coach ya Pak Wahyu. Ya. Nah, di sini di mana sebelum melakukan praktek tentunya saya juga akan Bapak juga harus memahami beberapa penilaian dari praktik yang akan kita lakukan. Nah, di antara beberapa penilaian dari praktik yang akan kita lakukan itu ada beberapa tahapan Pak. Nah, tahapan yang pertama itu namanya pra observasi, dari mana di sini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan pada praktik ini oleh Bapak. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pelaksanaan observasi yang dapat amati kegiatannya itu nanti akan berakhir, yaitu ada pasca observasi Pak. Jadi yang pertama tadi pra, kemudian yang kedua itu pelaksanaan observasi, dan yang ketiga itu nanti pasca observasi, di mana Bapak merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching, ya, serta kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Nah, itu namanya pasca observasi. Oke Pak Muhammad, seperti yang sudah saya paparkan tadi, saya pertama kita akan diskusikan nih tentang logik penilaian yang dulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum dengan alur kita, dan nanti Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, kemudian bagaimana si coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach atau dari Pak Wahyu. Begitu Pak ya. Ya Pak. Dan perlu Bapak ingat, tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Kayak diantaranya pencitraan, kemudian juga proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, dari kegiatan plat ini ada pertanyaan pertama nih yang akan saya tunjukkan kepada Bapak. Boleh Pak? Boleh Pak. Pertama, kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Nah, jadi Pak, pada kegiatan coaching kita hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bertindakan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang menjemput Pak seperti itu. Oke, berarti ada dua upaya kira-kira yang akan Bapak laksanakan. Kira-kira kompetensi mana nih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Paling yang ingin saya kembangkan secara spesifik sih pengajuan pertanyaan yang menjemput Pak. Pengajuan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti indikatornya bagaimana nih Pak yang ingin Bapak inginkan? Indikator yang saya inginkan Pak, tentunya dalam proses coaching kali ini saya ingin coaching di sini menemukan potensinya dalam memecahkan masalah
Bapak sebagai saya sebagai coach dan Mas sebagai coach. Oke, silakan. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Gimana kabarnya nih hari ini? baik Pak. Ya, kemarin Bapak ada WA saya ya, katanya mau ambil bicarakan nih terkait pekerjaan. Jadi apa sih kira-kira yang ingin dibicarakan Pak? Ya, tidak banyak sih Pak, karena kita kan sebagai kepala sekolah kan Pak ya, tapi sudah kemarin kita ada pendidikan, karena di dinas pendidikan. Nah, di situ kan saya belajar pesan Pak, sama tim analis Pak. Tidak. Karena pendidikan saya itu, sekolah kami itu rendah sekali Pak, terutama literasi dan numerasinya Pak. Nah, itu Pak yang saya mau bicarakan Pak. Bagaimana caranya supaya literasi dan numerasi di sekolah kami itu meningkat. Jadi kalau terkait ekspos kemarin saya juga kurang lebih sama sih kalau Bapak, cuma agak mendingan. Alhamdulillah kalau kami ya sedang-sedang saja lah. Jadi intinya di sini Bapak Perjuangan sini menginginkan nih bagaimana kedepannya agar terkait ekspos pendidikan yang dimana di sana generasi dan generasinya rendah menjadi lebih baik lagi ya Pak ya. Iya Pak, jadi supaya rapat pendidikannya itu bagus Pak, tidak merah Pak. Iya. Jadi sebelum kita lebih lanjut nih Pak, kita tekankan sekali lagi deh apa tujuan kita coaching hari ini. Sekali lagi kita tekankan agar tidak kemana-mana lah, bicara kita fokus ke tujuan aja. Kali kita bicarakan Pak, solusi ataupun saran supaya nilai literasi numerasi pada rapat pendidikan kami itu meningkat. Oke, jadi fokusnya ke nilai numerasi dan literasi meningkat. Kalau boleh saya tahu nih di sekolah Bapak terkait sumber guru atau SDM-nya maupun media-medianya di situ apakah sudah lengkap? Atau gini saja deh, dalam mendukung literasi biasanya di sekolah Bapak apa aja yang ada tersedia sumber dayanya Pak? Sebenarnya untuk saat ini Pak ya cuma buku paket Pak. Buku paket aja Pak, itu aja Pak, top buku paket Pak. Nggak ada lagi Pak buku lain Pak. Susah Pak, namanya daerah terpencil Pak kami Pak. Sangat 50 detik. Jadi karena mungkin permasalahan pertama nih sudah kita dapat nih karena keterbatasan media ya Pak ya lah. Karena untuk literasi di sini media di sini sangat berpengaruh untuk meningkatkannya, termasuk numerasi juga begitu. Kira-kira Pak Jamal untuk mengatasinya kan nih ada paket deh mencari media di sini di daerah sekolah Pak Jamal itu apa harus susah apa atau ada alternatif untuk membuat medianya di sini? Kalau untuk medianya Pak jelas alternatif tidak ada Pak, karena itu pun beli buku Pak pakai duit bos Pak. Ada bos kan sekolah Pak tahu sendiri kan daerah penyicil sudah duitnya sedikit, belum di sana ada upah angkutnya Pak, ya kurirnya Pak. Jadi itu kami terus beban Pak. Kalaupun kami bebankan kepada guru ibaratnya ada siswa itu tidak bisa Pak. Oh iya, bisa dimengerti. Soal Pak Jamal ini jauh di pegunungan ya Pak ya, untuk akses jalan ke sana saja membutuhkan waktu yang lama nih. Iya Pak. Kira-kira nih Pak Jamal nih selain mengandalkan dari jalan bus untuk membuat media, ada nggak nih kepikiran dari Pak Jamal untuk kreatif sendiri misalnya? Kan ini dari pegunungan nih, apakah bisa dimanfaatkan untuk menyambungkan ke media di pegunungan di sini? Apa harus lihat buku terus atau media yang orang buat, atau bisa dari alam di sini kita memanfaatkan? Kira-kira Pak Jamal bisa nggak nih? Kalau dari media kayak bisa, cuma kan itu tadi Pak, kan terkait literasi kan Pak ya, literasi kan rendah. Kalau numerasi kan bisa kami memanfaatkan dari media, misalnya
apa namanya daun, misalnya apalagi biji getah, biji karet itu bisa Pak untuk pembelajaran matematika. Cuma kan untuk literasi ini Pak susah sekali Pak. Oke, jadi Pik ya untuk numerasi ada bayangan lah kita untuk mengatasinya sebenarnya untuk meningkatkan. Berarti sekarang kita fokus ke literasi di sekolah Bapak ini. Jadi penasaran sih dengan sana pojok pernah mau bikin pojok baca nggak Pak di sekolah Bapak ini? Pernah Pak. Nah, Gara-gara pendidikan merah kan diintervensi oleh dinas pendidikan disuruh buat pojok baca. Tapi ya namanya pojok baca ya pojok baca tadi Pak. Cuma buku paket Pak, nggak menarik sama sekali Pak malahan Pak. benar. Terus Pak, permasalahan yang kedua Pak, saya kan sudah melakukan asesmen nih Pak kepada guru-gurunya kan Pak. Kalau dari Kementerian Komunikasi itu kan Pak, guru-gurunya boleh dibilang Pak ada rentan akan menjadi Pak. Jadi saya coba Pak, sudah saya laksanakan itu melakukan asesmen. Jadi ibaratnya kurang etis sebenarnya saya sudah lakukan ini. Kenapa jadi kurang etis? Saya coba itu soal asesmen fase A kelas 1 dan kelas 2 saya coba kepada guru-guru di Bapak itu Pak. Iya. Hasilnya Pak, ambruk Pak nilai 30-40 Pak. Jadi kalau menurut saya sesuai dari analisis identifikasi rapat pendidikan memang gurunya yang bermasalah ini Pak, bukan muridnya Pak, gurunya Pak. Berarti ini mau merujuk ke guru yang mungkin dari SDM-nya tanda kutip belum memenuhi sih, tapi belum maksimal Pak ya. Ini kalau dari sumber dari pengajarnya atau guru dari sini, kira-kira untuk meningkatkan kompetensi dari guru di sini, Pak Jamal ada bayangan nggak sih harus gimana nih? Kalau sedikit gambaran ya guru di sekolah kami itu kan ibaratnya kalau itu ada 4 orang Pak. Yang tamatan SMA kan 2 Pak. Jadi secara kompetensi sebenarnya jadi guru menurut saya Pak Pak. Tapi gini Pak, lucunya ya itu tadi Pak, karena ada orang akan menjadi Pak, jadi mereka jadi guru. Jadi lucunya tadi di tes itu kan fase A Pak, ibaratnya kan sangat dasar tuh. Nggak ngerti Pak. Kalau membaca oke Pak, menulis oke ya, ngajarin anak abjad ABCD oke. Cuma ketika mengajarkan anak-anak tingkat pemahaman, memahami bacaan tidak bisa Pak, gurunya aja nggak bisa Pak. Nah itu Pak, jadi saya coba bingung juga saya suruh pelajari mandiri PMN. Ya mereka di situ Pak dapat apa Pak, internet nggak ada, internet nggak bisa belajar PMN Pak. Saya ajarin juga nih Pak, mereka rasanya tersinggung gitu Pak, karena kami sudah guru, masa nggak bisa mengajari bahasa gitu Pak. Gimana ya Pak? Mungkin di sini ya Pak ya, dari SDM gurunya memang bukan tidak bisa tertolong sih, cuma kalau meningkatkannya agak susah. Jadi menurut Pak Jamal nih, cara menyadarkan gurunya untuk ingin belajar itu gimana sih? Bukan gurunya di sana, cara kita mengajarkan kepada seseorang lah untuk sadar kalau kita supaya kita tuh ingin menambah kompetensi pada diri kita itu gimana? Cara-caranya misalnya kiat-kiat dari Pak Jamal nih. Kalau cara saya pribadi supaya orang itu termotivasi untuk belajar Pak. Untuk belajar kan kalau motivasi itu kan supaya ada 2 Pak ya, dari internal kan ya. Iya. Terus ada dari eksternal. Nah, diharapkan kan juga dari internal mereka sendiri Pak. Iya. Cuma saya lihat secara pengamatan dari internal itu mereka motivasinya sangat kurang Pak. Meskipun sudah eksternal, ayo nanti kita belajar di Komber, ada aja uang transportnya, tetap nggak ngaruh Pak. Jadi saya bingung juga Pak, makanya saya kan tanya-tanya sama Bapak dan sama kepala sekolahnya apakah ada tips khusus gitu kan ya. Gimana ya Pak ya, kalau sudah intinya sih memang dasar dari internal mereka harus punya kesadaran diri gitu ingin maju. Kalau dari eksternal paling ya sekedar kita memateri untuk memberikan kepatuhan atau mengikutkan mereka ikut iklan kalau mau bisa diiming-imingi yang kayak tadi. Jadi kita fokuskan di sini permasalahan Pak Jamal itu bukan permasalahan biasa nih, karena dari sumber SDM-nya
literasi di sini mungkin bisa ke Pak Jamal ini tidak berharap kepada guru. Misalnya ini Pak Jamal sendiri dulu yang turun ke lapangan memberikan contoh yang baik misalnya kepada guru yang bersangkutan tadi, mungkin kira-kira mereka setelah melihat aksi nyata yang berulang-ulang dari Pak Jamal di sini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, siapa tahu dia mengikuti aksi dari Pak Jamal tersebut. Kira-kira bisakah dia kayak gitu atau gimana? Bisa juga, cuma itu tadi kan kita kalau kita melaksanakan mereka ada melakukan observasi kan melihat kita hanya sebagai contoh pelanggan ya bisa. Jadi kita kan datang ke literasi yang rendah bingung ngapain ya Pak, tadi berarti di situ Pak. Saya Pak ya, jadi dalam hal ini kalau saran saya nih mungkin dari Bapak dulu, kalau nanti toh mereka memang kalau dari internal ini paling susah Pak. Kalau mungkin dari yang saya pernah lakukan dari pribadi yang berharap seperti itu tadi, mereka mencontoh. Jadi untuk meningkatkan literasi di sini selain dari SDM Pak, bisa kita dengan cara ini kasih solusi nih, atau bisa kita dengan memanfaatkan teknologi Pak, walaupun bisa generasinya mungkin Pak Jamal bisa benar-benar cerita atau tentang cerita yang menarik yang bisa kita tampilkan nanti kepada murid bagaimana pemahaman mereka tentang suatu cerita tersebut. Kira-kira yang ingin Pak Jamal lakukan nih sekarang nih ke depannya gimana nih? Kedepannya jelas Pak ngajarin mereka Pak. Tapi saya bingung caranya. Anggaplah kata ibaratnya kita AKB, turun Pak ke bawah Pak, ibu Pak bunyi Pak, nggak ada bunyi di atas Pak. Atau kita melakukan tombol, narasi muda saya lagi Pak, nggak ada yang masih Pak. Jadi saya semua gitu Pak. Oke, jadi bingung juga Pak ya. Kalau masalah SD berkualitas di sini. Jadi untuk kedepannya di sini banyak hambatan sih yang atau mungkin ada bisa meminta bantuan sama teman yang lain Pak. Misalnya kan di sana Pak, atau ada nggak di kecamatan Bepar sini komunitas sekolahnya ada apa atau enggak Pak? Komunitas sekolah yang membayarkan setiap kecamatan kita ada ya Pak. Cuma kita di Pasar mau mereka dulu Pak. Nah, itu dia masalahnya paling ini Pak. Kalau mungkin ya kita harus sudah forum bisa lewat chat-chat itu tanya-tanya gimana menghadapinya seperti ini. Kalau dari saya sih paling dengan contoh langsung dari Pak Jamal di sananya. Kalau memang mereka susah, kita eksekusi saja langsung belajar dan saat itu mungkin tidak ada kata lain Pak. Kalau mengharapkan SD gurunya yang sulit tertolong, mau tidak mau kita yang langsung. Mungkin dari Pak Jamal gimana nih, dari Pak Jamal nih? Pendapat saya Pak ya itu kesalahannya jadi interventornya Pak. Iya. Karena tadi karena Pak ada rentan akan sudah dipelajari dari interventornya. Harusnya kan interventornya memang ya minimal dites lah. Ini kan tidak ada beberapa lokal yang kontak SMA. Jadi guru, ayo kompetensinya gimana itu Pak? Itu kesalahannya. Jadi mungkin untuk kedepannya paling nanti Pak Jamal masalah rekrutmen di sini mungkin dari pihak terkait ya bisa lebih dekat lah. Jadi intinya di sini sesuai kompeten ya Pak Jamal ya. Iya minimal sesuai jurusan yang punya kompeten. Jadi untuk sekarang ini untuk literasi Pak Jamal ini untuk saran saya pribadi cuma seperti itu tadi, berikan contoh kepada mereka, terus eksekusi sendiri. Untuk selanjutnya kira-kira tinggal Pak Jamal nih
kedepannya gimana? Oh iya Pak, jadi ke depan itu kan kata saya tadi akan ya ibaratnya sedikit-sedikit ya Pak Andina. Nah ya cuma tadi perlu dukungan Pak dari banyak pihak Pak, terutama dari mereka pribadi kan, ya mereka tidak malu lah belajar kembali ya. Ibaratnya meskipun yang dipelajari ya materinya kalau kita boleh katakan memang dari anak-anak SD kan seperti itu, karena di tingkat dasar aja kita sebenarnya kan sudah sangat mudah sekali kan sudah kata-kata seperti itu Pak. Jadi kami dapat kata kuncinya tadi bagaimana ingin membina mereka. Walaupun sudah dari lama membina ya Pak ya. Jadi setelah coaching ini kita mantapkan lagi untuk pembinaan di sini atau mungkin dengan strategi yang lebih baik lagi agar mereka masuk materinya. Kapan nih kira-kira pembinaan yang sedemikian dimodifikasi yang akan dibina pada mereka dilaksanakan? Kalau mau kayak secepatnya ya cuma kan karena berhubung kita namanya sekolah Pak ya, ini kan bulan-bulan Oktober kita mau AMBK Iya. jadi kalau hitungan saya sih awal semester baru Pak, ada kesan baru kosong. Oh, iya, awal semester baru karena banyak dipertimbangkan agar terasa bisa fokus ya Pak ya. Iya. Kira-kira di sekolah berapa selain dari tamat SMA ada yang sarjana nggak Pak? Ada Pak, cuma itu tadi ketika karena mereka berdiam dari situ ya tidak ada akses apa-apa, jadi ibaratnya kalau dari bilang kolot Pak. Jadi kalau gitu memang di sini kita berkuat sama siapa nih kalau mereka tidak bisa juga diharapkan atau mereka bisa diharapkan kerjasama atau gimana nih kita berkuat sama siapa nih? Kalau sementara ya supaya kelas tidak kosong ada yang ngajar dengan mereka. Cuma itu tadi Pak, misalnya misalnya kan pemahaman baca kan kurang. Iya. Berarti mereka kalau ngajar masih puas Pak, masih kelas. Bukan enak, kata Iya. ya pulang Pak. Orang misalnya matematika kalau numerasi dulu ini lo salah Pak, berarti gini. Misalnya 32 dikurang 15. Iya. 2 dikurang 5 berapa? Bisa enggak? Enggak bisa. 0. Enggak ada background dia. Jadi itu kalau saya harus membina otomatis harus ngajarin mereka dari basicnya sekali Pak. Artinya dari awal pas seperti ngajarin di anak SD Pak jadinya Pak. Jadinya di sini permasalahannya memang dari gurunya ya Pak ya. Iya Pak, berdasarkan hasil pendidikan kan memang di apa kayak baca kan dikasih Iya. kan itu Pemahaman. terus dengan gurunya yang pendidikan itu Pak. Ini tadi caranya Pak saya begini. Oke, jadi ini cara yang paling terdekat sini Bapak sendiri yang melakukan pembinaan di awal tahun nanti. Jadi kita di awal tahun nanti Bapak ini presentasinya walaupun tidak berharap banyak ya kayak dari 100 itu kira-kira keberhasilannya berapa sih Pak? Saya tidak muluk-muluk ya dari ibaratnya untuk generasi mereka bisa tambah kurang kali bagi udah. Ya. Karena kurang aja salah Pak dari kalian pembagian Pak. Ya. Jadi yang minimal beres lah tambah Dasarnya. lagi ya dasarnya ada apa? Jadi bisa ngajarin ke anak murid yang benar. Iya lah. Oke, semoga bisa terrealisasi nanti. Kita ada lagi ya Pak? Ada lagi yang ditanyakan atau gimana nih? Mungkin cukup Pak ya. Jadi permasalahan persiapan di sini sangat rumit dari sisi pendidikan, literasi kurang oleh karena tempat sekolahnya jauh di pegunungan, ditambah SDM-nya yang ibaratnya tidak biasa dari yang lain ya Pak ya. Iya Pak. Jadi untuk tahap kedepannya Bapak sendiri yang harus melakukan pembinaannya secara berkala sedikit demi sedikit dengan bantuan teman-teman di sekolah. Semoga bisa berhasil. Itu saja dulu saya Pak. Nanti kalau ada lagi yang perlu didiskusikan atau pertanyaan bisa hubungi saya. Oke, itu saja kegiatan coaching kita pada hari ini dengan Pak Jamal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Oke, luar biasa sekali kegiatan coaching yang telah dilakukan oleh Pak Wahyu dengan Pak Jamal. Ya, di sini Pak Wahyu kita masuk ke kegiatan selanjutnya yaitu namanya pasca observasi. Ya, di mana saya akan
coaching ini? Alhamdulillah baik, terus banyak dapat pengalaman Pak dari Pak Jamal sendiri. Ternyata sangat rumit. Jadi ke sekolah di sana Ternyata tidak semudah yang tidak semudah yang saya sulit kebetulan sulit lagi sih gitu. Cuma sangat menarik intinya Pak, sangat baik. sebenarnya jadi tantangan tersendiri. Tantangan sendiri Pak. Oke, kemudian sesuai yang yang Bapak sampaikan tadi bahwa Bapak ingin melaksanakan kegiatan coaching itu tujuannya untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, menurut Bapak, apakah Bapak sudah melakukan hal itu pada kegiatan yang Bapak lakukan? Menurut saya sih sudah Pak, sudah saya lakukan tadi sesuai dengan pertanyaan dulu. Sehingga Pak Jamal ini mengeluarkan informasi kalau besar dia dengan semangat. Iya, jadi alhamdulillah sekali Pak ya, istilahnya dengan alur pertanyaan Bapak yang berbobot yang sesuai alur kita. Jadi Bapak Jamal sendiri sebagai coaching itu mengalir menceritakan Pak ya. Nah, jadi sebelum kita tutup, bisakah saya menyampaikan penilaian observasi yang telah Bapak lakukan berdua? Tentu saja bisa Pak, dengan senang hati saya mendengarkan. Oke, terima kasih Pak Wahyu dan juga Pak Jamal. Di sini saya telah melihat apa yang Bapak berdua lakukan sebagai seorang coach dan seorang coaching, ya. Dimana saya lihat tadi percakapannya cukup sangat bagus, ya. Tadi Bapak Wahyu sebagai seorang coach itu sudah dengan sangat baik menanyakan beberapa pertanyaan sesuai dengan alur kita dan juga itu bisa menggali dari menggali dari permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Jamal, meskipun tadi masih solusinya itu karena permasalahan yang cukup rumit ya, mungkin solusinya lebih kepada ranahnya dinas pendidikan mungkin ya jadi seperti itu. Nah, sudah tadi Pak Wahyu sudah menggali perihal informasi dan pertanyaan yang diajukan dengan pertanyaan yang berbobot, sehingga si Bapak Jamal itu bisa menemukan solusi sesuai dengan permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, di mana Pak Wahyu sudah sangat bagus sekali membuat urutan pertanyaan ya sesuai dengan alurnya. Kemudian sebelum saya akhiri, tadi Bapak Wahyu ada menyebutkan dua potensi lain. Pertama tadi kan sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian potensi yang kedua tadi apa yang ingin Bapak kembangkan? Dari kompetisi yang lalu tadi Pak, saya ingin mengembangkan tentang mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif. Oke. Dari bayangan Bapak, apa kompetensi apa yang Bapak butuhkan untuk menjadi seorang pendengar yang aktif? Jadi tentunya harus berlatih dan ada minta bantuan dari orang-orang yang berpengalaman Pak. Oke, jadi Bapak bisa meminta bantuan kepada pihak-pihak yang terkait tentang permasalahan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Iya Pak. Kira-kira nih menurut Bapak kapan waktunya Bapak bisa melaksanakan kegiatan tersebut? Oleh karena permasalahan dari Pak Jamal ini sangat menarik Pak, saya termotivasi untuk sesegeranya juga melakukannya agar nanti sewaktu-waktu kalau ada yang ingin curhat atau berbicara pada saya sudah ada bayangan-bayangan untuk memberikan solusi gitu Pak. Secepatnya dari minggu ini kali ya Pak ya. Iya, jadi menurut Bapak kalau saya tanya sebesar apa manfaat kegiatan coaching ini menurut Bapak sendiri seperti apa? Sangat bermanfaat Pak. Di samping dari segi coachingnya sendiri mungkin penemuan solusinya belum maksimal, tapi saya juga dapat ilmu dari coaching sendiri karena adanya permasalahan, saling sharing dan saling mencari solusi Pak. Jadi luar biasa sekali Pak.
Jadi kan istilahnya kegiatan coaching ini sangat membantu permasalahan kita sebagai tenaga pembelajaran atau baik sebagai kepala sekolah atau juga sebagai guru yang menghadapi siswa yang bermacam-macam. Jadi di sini saya akan menyimpulkan kegiatan supervisi hari ini. Ya, kita sudah mendapatkan beberapa kesimpulan dari hasil pengamatan yang saya lakukan, kemudian juga dari hasil percakapan yang Pak lakukan dari kegiatan coaching tadi. Ya, jadi Bapak sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur ditetap dan ingin mengembangkan kompetensi lanjut yang ingin Bapak selanjutkan sebagai seorang coaching. Ya, nah jadi mungkin itu yang bisa saya simpulkan sebagai seorang supervisor hari ini. Mudah-mudahan nanti ketika kita melakukan kegiatan coaching berikutnya kita bisa lebih baik dan juga bisa membuat kemajuan untuk kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, jadi mari kita tutup kegiatan bersama-sama ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.